Dalam kesunyian sejarah yang penuh lika-liku terukirlah kisah seorang jiwa manusia yang menembus batas-batas identitas dan kepercayaan. Sebuah perjalanan spiritual yang mengubah takdir dan membuka cakrawala baru bagi umat manusia. Ialah Leopold Weiss yang lahir pada tahun 1900 di Lemberg, sebuah kota yang dahulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hungaria. Tumbuh dalam lingkungan keluarga Yahudi intelektual, di antara rak-rak buku yang penuh dengan karya sastra, filosofi, dan seni, ia mengasah kecerdasan dan rasa ingin tahunya yang membara. Meski dikelilingi oleh kekayaan budaya dan pendidikan, dalam hati pemuda itu tersimpan suatu kehampaan, seperti ruang kosong yang menanti diisi dengan makna dan kebenaran sejati. Paskah Perang Dunia Pertama, ketika Eropa masih merintih karena luka-luka konflik, Leopold merasa terasing dari dunia yang begitu kacau dan penuh kepalsuan. Gelombang perubahan sosial dan politik yang menghantam negeri-negeri barat membuatnya selalu bertanya-tanya, apakah makna dari semua pengetahuan yang setelah saya raih ini? Adakah kebenaran yang lebih mendalam yang bisa menuntun jiwa yang terperangkap dalam keraguan? Dalam keputusasaan yang selalu menggelayuti pikirannya, ia pun memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman dan berangkat ke Timur Tengah pada tahun 1922. Keputusannya itu bukanlah sekedar pelarian dari kekosongan, melainkan sebuah pencarian akan esensi kehidupan yang sejati, sebuah upaya untuk menemukan harmoni antara pikiran dan rasional dan jiwa yang merindukan sentuhan ilahi. Setibanya di Palestina, Leopold langsung terpesona oleh landscape yang berbeda dari Eropa. Di sini, alam dan manusia menyatu dalam simfoni yang tak terduga. Langit yang luas, udara yang dipenuhi dengan wangi rempah, dan denting adzan yang menggema menembus keheningan pagi. Setiap sudut tanah itu bagaikan kanvas hidup yang melukiskan kisah tentang keberanian, kehangatan, dan harapan. Ia menyaksikan betapa penduduk setempat dengan kerendahan hati dan keikhlasan mampu bertahan dalam keterbatasan, menyatu dengan alam seolah-olah setiap napas adalah pujian kepada Sang Pencipta. Rasa kagum dan haru pun meluap, dan dalam setiap langkahnya ia mulai menuliskan pengalaman tersebut dengan semangat yang menggebu, menuangkan setiap detail ke dalam artikel-artikel yang kemudian menyebar luas ke surat kabar Eropa. Perjalanan Leopold berlanjut ke Mesir, Yordania, dan Arab Saudi, tempat di mana ia menyelami kekayaan budaya dan tradisi Islam yang mendalam. Di sana ia bertemu dengan tokoh-tokoh penting, dari bangsawan hingga ulama, dari pemimpin lokal hingga rakyat jelata, yang semuanya menyuguhkan perspektif hidup yang berbeda namun saling melengkapi. Di antara pertemuan itu ada pula momen-momen yang begitu sederhana namun menyimpan makna yang mendalam. Di tengah hamparan gurun yang luas, seorang budin tua yang tak fasih membaca berkata dengan suara lirih, "Kita semua adalah musafir di dunia ini. Yang terpenting adalah menemukan jalan yang benar sebelum perjalanan kita berakhir." Sungguh ucapan itu sederhana namun penuh dengan kebijaksanaan, menggugah jiwanya dan mengubah pandangannya tentang kehidupan.
Kisah perjalanan spiritualnya mencapai puncak ketika pada tahun 1926 ia menyadari bahwa segala pencarian dan keraguan selama ini membawanya pada satu titik temu yang hakiki. Dengan keyakinan yang tumbuh dari setiap pengalaman, Leopold memutuskan untuk memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Muhammad Asad, yang artinya singa Muhammad. Perubahan itu bukanlah sekedar simbol pergantian identitas, melainkan manifestasi dari transformasi batin yang mendalam. Muhammad Asad kini menemukan bahwa dalam ajaran Islam terdapat keseimbangan yang harmonis antara duniawi dan spiritual. Ia merasakan kedamaian yang telah lama ia cari, seakan setiap ayat Al-Quran yang ia baca menuntunnya untuk menemukan jati diri yang sejati. Sebagai Muhammad Asad, ia tidak hanya menemukan kedamaian pribadi, tetapi juga mengemban tugas mulia sebagai jembatan antara timur dan barat. Ia berusaha menghapus sekat-sekat prasangka dan membangun dialog yang konstruktif antara dua peradaban yang selama ini sering terbelah oleh perbedaan. Melalui tulisan-tulisannya, terutama dalam buku terkenalnya The Road to Mecca, ia menceritakan perjalanan spiritualnya dengan retorika yang penuh keindahan dan kejujuran. Dalam setiap kata, ia mengajak pembaca untuk merenungi makna kehidupan dan untuk menyadari bahwa pencarian kebenaran tidak pernah berhenti. Setiap pengalaman, dari keheningan gurun yang mendalam hingga keramaian pasar yang penuh kehidupan, ia pandang sebagai bagian dari mosaik perjalanan yang tak ternilai harganya. Di balik kesederhanaannya, Muhammad Asad juga memainkan peran penting di ranah diplomasi dan intelektual. Ia turut serta dalam proses pembentukan negara Pakistan, bekerja sama dengan para tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Ali Jinnah, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat jembatan antara budaya Islam dan pemikiran Barat. Keberanian dan keteguhan hatinya dalam menghadapi skeptisisme, baik dari kalangan Barat maupun dari dalam komunitas Muslim itu sendiri, menunjukkan betapa besar komitmennya dalam mencari dan menyebarkan kebenaran. Meskipun banyak yang meragukan ketulusannya sebagai mu'alaf asing, ia tetap teguh dan terus melangkah, karena baginya setiap keraguan adalah undangan untuk terus mencari, belajar, dan tumbuh. Salah satu karya monumental Muhammad Asad adalah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris yang disertai dengan tafsir mendalam. Melalui karyanya itu, ia tidak hanya membuka akses bagi umat non-muslim untuk memahami pesan-pesan ilahi, tetapi juga mengajak mereka untuk melihat bahwa antara sains dan wahyu tidak ada jurang yang tak terjembatani. Dengan keindahan bahasa dan kedalaman pemikiran, terjemahan tersebut menjadi sebuah bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas dapat berjalan beriringan, saling melengkapi, dan bahkan memperkaya satu sama lain. Karyanya tersebut yang dianggap sebagai salah satu terjemahan terbaik membuka mata banyak orang akan potensi dialog antar budaya yang selama ini terpendam. Perjalanan Muhammad Asad adalah cermin dari keberanian untuk bertanya, meragukan, dan kemudian menemukan jawaban melalui pengalaman yang tulus dan mendalam. Setiap langkah yang diambilnya, mulai dari keindahan Palestina yang mempesona hingga gurun Arab yang sunyi, mengajarkan kita bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan seumur hidup yang tak pernah berakhir.
Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap keraguan dan konflik selalu ada kesempatan untuk menemukan harmoni dan pencerahan. Dalam setiap narasi dan percakapan, ia menanamkan benih-benih harapan yang kemudian tumbuh menjadi pemahaman bahwa hidup adalah proses transformasi yang indah. Ketika kita merenungkan kisahnya, kita diajak untuk bertanya, siapakah diri kita sebenarnya? Apa arti sejati dari perjalanan hidup yang kita tempuh? Ya, Muhammad Asad dengan segala tantangan dan pencariannya telah menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk melampaui batas, untuk membuka diri pada pengalaman baru, dan untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan realitas yang tampak. Kisahnya adalah seruan untuk keberanian, untuk tidak takut mempertanyakan dogma yang ada, dan untuk selalu mencari cahaya di tengah kegelapan. Dalam akhirnya, kisah Muhammad Asad bukanlah hanya tentang perjalanan seorang mu'alaf atau pergeseran identitas, melainkan tentang perjalanan jiwa yang melintasi batas-batas konvensional, menghapus sekat-sekat antar budaya, dan membuka jalan menuju pencerahan universal. Setiap detik perjalanan hidupnya adalah sebuah pelajaran berharga tentang toleransi, keberanian, keindahan dalam sebuah perbedaan. Melalui kisahnya, kita diajak untuk tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga untuk memahami bahwa kebenaran itu sendiri adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang, sebuah simfoni abadi antara ilmu pengetahuan dan iman yang menggetarkan jiwa. Dan kini kita menatap kembali perjalanan panjang itu. Mari kita renungkan bahwa setiap langkah kecil, setiap pertemuan singkat, dan setiap pertanyaan yang kita ajukan adalah bagian dari mosaik besar yang membentuk siapa kita sebenarnya. Kisah Muhammad Asad adalah undangan untuk membuka hati, memperluas wawasan, dan menjalin jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara timur dan barat, antara duniawi dan ilahi. Sebab di balik setiap batas yang kita hadapi terdapat potensi untuk menemukan diri sejati yang selama ini tersembunyi dalam keheningan jiwa. Terima kasih. Apabila kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan dukungannya untuk like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.